Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat kita berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya walaupun kita ibadah secara online, tapi urapan Allah tidak terbatas untuk memenuhi setiap hati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, terutama teman-teman firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu, kita akan memuji Tuhan, kita akan senangkan hati Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau memberikan hidup yang baru buat kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan, karena salibmu Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita naikkan pujian kepada Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidup kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Katakan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan, jiwaku bersuka karena-Mu. Jiwaku pun berserah hanya
terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kuasa darah-Mu menyucikan setiap kami Tuhan. Karena kuasa darah-Mu menguatkan kami Yesus. Kau yang memberikan mukjizat buat kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya Yesus, haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan, kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Glory, glory bagi-Mu, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus, Engkau baik buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji-puji Engkau Yesus. Engkau ajaib buat kami, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Oh haleluya Yesus. Katakan karena salib-Mu ku hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib. Amin, haleluya Yesus, amin. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan mukjizat-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, karena salib-Mu Yesus, karena salib. Amin, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan mukjizat-Mu, amin. Mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Kristus. Nanti Saudara Yogi akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Surga, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan Yesus. Engkau telah menjaga dan melindungi kami Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua berkat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik terhadap kami ya Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong Tuhan berkati ibadah ini Tuhan Yesus, ibadah online ini Tuhan, agar kami selalu Tuhan diurapi oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau tolong urapi juga Tuhan lebih lagi Tuhan, agar apa yang diberitakan oleh hamba-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami serta berbuah ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk membuka ibadah online ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Akan kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan katakan, Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Katakan di hadapan kemegahan-Mu. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa
Tuhan Bapak Ibu. Tinggikan namanya. Katakan Engkau baik, teramat baik. Haleluya Yesus. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Katakan lagi, di hadapan kemegahan-Mu, amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hati. Katakan membawa hidupku, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Haleluya Yesus. Engkau baik. Engkau baik buat kami. Katakan Engkau baik, Engkau baik. Oh haleluya, teramat baik. Engkau baik, teramat. Katakan lagi, Engkau baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Katakan sekali lagi, Engkau baik, Engkau baik. Amin Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Yesus baik buat kita. Amin. Haleluya. Katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya. Haleluya. Katakan dengan iman Bapak Ibu. Oh Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Haleluya. Yesus sanggup. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan apa yang tak dilihat, apa yang tak pernah dilihat. Katakan Bapak Ibu, dan tak pernah didengar telinga. Amin. Haleluya. Dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata. Engkau ajaib Tuhan, yang tak pernah amin didengar telinga. Dan tak pernah timbul, tak pernah timbul di dalam. Engkau sediakan buat kami, amin. Haleluya. Bagi katakan dengan iman Bapak Ibu, Allah sanggup melakukan. Oh
berubah. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengandalkan Engkau Tuhan di setiap langkah kami. Kami akan siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi andalan hidup kami Yesus. Hanya Kau yang menjadi jawaban buat kami Tuhan. Kita lewat pujian ini Bapak Ibu, kita akan berserah kepada Tuhan. Kita akan berikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang menguatkan kita, yang terus bersama dengan kita. Pimpin kami Roh Kudus, pimpin kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji syukur bagimu Tuhan, terima kasih. Hanya Kau Tuhan yang menjadi jawaban buat kami. Amin. Amin, haleluya. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Amin Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan Yesus telah buktikan kasih-Mu buat kita. Amin, haleluya. Kau telah buktikan, amin, cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan kasih Tuhan. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Amin Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Katakan hanya Yesus, amin, haleluya. Hanya Kau, amin Tuhan. Amin, amin. Hanya Engkau yang menjadi jawaban buat kami Yesus, amin. Haleluya Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya. Katakan lagi dengan iman Bapak Ibu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, amin, yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Terserah kepada-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Ku takkan sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Katakan selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Amin, haleluya. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
Hanya Engkau Tuhan yang menjadi pertolongan bagi kami. Hanya Engkau Tuhan yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu sebabnya ya Bapa, kami sangat bersyukur pada saat ini. Karena Tuhan telah memberi kesempatan untuk kami dapat beribadah lagi kepadamu. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur atas segala perlindungan Tuhan. Bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan. Walaupun kami melewati hari-hari yang sungguh tidak menyenangkan dengan adanya COVID-19 ini ya Bapa. Tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah beranjak untuk menjaga dan melindungi bahkan menuntun kami. Sehingga kami dapat beribadah lagi kepadamu. Kami dapat memuji Engkau. Dan sekarang Tuhan kami mau dengarkan kebenaran sabda-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman bagi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi saat-saat firman Allah disampaikan, dan memberkati setiap jiwa yang mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Terpujilah Bapa, bersabdalah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu ya Bapa, dan kami mau dengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dari Yesus Kristus. Saya ucapkan mengawali perjumpaan kita pada hari ini. Hanya oleh anugerah Tuhan saja kita boleh hidup. Hanya oleh berkat Tuhan saja kita boleh ada. Puji Tuhan. Dalam ibadah hari ini saya ingin bicara hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Pentingnya kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat berkat anugerah Allah, kehadiran Tuhan, dan mujizat-mujizat Allah akan menjadi bagian kita. Puji Tuhan. Itu sebabnya mari kita membuka jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita membuka di dalam kitab Yosua, Yosua patsalnya yang ketiga, dan kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, Yosua patsalnya yang ketiga, dan kita baca secara bersama-sama dengan suara kedengaran dalam ayatnya yang ketiga. 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Sekali lagi saya baca dalam Yosua pasal 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kitab Yosua adalah suatu kitab yang menceritakan bagaimana bangsa Israel hendak memasuki tanah Kanaan, dan kemudian mereka memasuki tanah Kanaan, dan kemudian bangsa Israel membagi-bagi wilayah tanah Kanaan ini sesuai dengan jumlah mereka 12 suku. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, dengan demikian saudara-saudara bangsa ini telah melalui masa-masa yang berkepanjangan dalam perjalanan sejak mereka meninggalkan tanah Mesir. Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan Firaun selama 430 tahun di tanah Mesir lewat kepemimpinan Musa. Dan kita tahu bahwa dalam zaman kepemimpinan Musa mereka mengembara di padang gurun itu kurang lebih 40 tahun. Ada banyak suka duka yang mereka telah alami. Ada banyak kemenangan-kemenangan yang telah dialami oleh bangsa Israel. Dan bahkan ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan telah kerjakan kepada bangsa Israel. Misalnya mereka telah menyeberangi Laut Kolsum.
Mereka telah dituntun selama 40 tahun di padang gurun dalam pemeliharaan Tuhan. Setiap pagi Tuhan kirim mana untuk mereka makan. Ketika mereka membutuhkan daging, Tuhan kirim burung puyuh yang banyak. Dan siang malam mereka berjalan atas tuntunan Tuhan. Pada waktu siang dipimpin oleh tiang awan. Pada waktu malam dipimpin oleh tiang api. Dan Alkitab katakan selama 40 tahun. Kalau saja mereka bertekun pada Tuhan dengan hati yang mengikuti kehendak Allah, maka 40 tahun mereka tidak pernah mengalami kekurangan. Segala sesuatu yang mereka perlukan dengan segala mujizat-mujizat Allah, Allah memenuhi kebutuhan dan keperluan mereka. Allah membawa mereka dengan penuh kasih sayang. Allah melindungi mereka apabila mereka menghadapi peperangan. Allah membawa pada segala kemenangan. Tetapi ada suatu hal yang sangat menyedihkan. Saudara-saudara, yaitu generasi lama, generasi yang keluar dari tanah Mesir, saudara, yang melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan ketika Tuhan membebaskan mereka di tanah Kanaan, ketika Tuhan menghukum Firaun, menghukum orang-orang Mesir, dan membebaskan umat Allah dengan kemenangan. Yaitu dalam generasi yang lama hanya 2 orang yang memasuki tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Sekali lagi hanya 2 orang. Dari kurang lebih 6 juta jiwa yang keluar, hanya 2 orang yang memasuki tanah Kanaan. Generasi yang lama, generasi yang lahir di tanah Mesir. Saudara-saudara, dan yang memasuki tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang lahir di dalam perjalanan di padang gurun tersebut. Nah sekarang saudara-saudara, dalam kepemimpinan Yosua mereka hendak menyeberangi sungai Yarden. Tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu sudah di depan mata mereka. Mereka sudah melihat tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang diberkati Tuhan. Yang Alkitab katakan saudara-saudara, tanah yang diberkati dengan susu madu, dengan anggur yang subur dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, ada suatu masalah yang mereka harus lewati, yaitu harus menyeberangi sungai Yarden. Mereka harus melewati sungai Yordan ini. Dengan demikian saudara-saudara, mereka membutuhkan mujizat. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Walaupun tanah Kanaan itu sudah di depan mereka, tanah yang dijanjikan Allah lewat Abraham, dan dia teguhkan lagi kepada Yakub, kepada Ishak, lalu kepada Yakub. Sekarang keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini hendak memasuki tanah Kanaan itu dengan jumlah jiwa yang cukup banyak. Tetapi sekali lagi saudara, walaupun tanah perjanjian itu sudah di depan mata mereka, ada satu masalah yang mereka harus lewati, menyeberangi sungai Yordan. Saudara-saudara, untuk menyeberangi sungai Yordan ini mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka membutuhkan mujizat. Sama seperti ketika mereka menyeberangi Laut Kulsum. Mereka telah melihat kuasa dan mujizat Allah sehingga Laut Kulsum telah terbelah. Dan seluruh orang Israel beserta dengan ternak mereka menyeberang di Laut Kulsum yang sudah terbelah itu. Dan Firaun dengan pasukannya dibinasakan Tuhan di sana. Nah demikian juga saudara-saudara, mereka perlu melihat mujizat. Biar air sungai Yordan ini berhenti mengalir. Karena ada banyak jiwa yang harus menyeberang. Baik orang dewasa, anak-anak muda, anak-anak kecil, para bayi, para ternak mereka, lembu, kambing, domba dan lain sebagainya. Semua harus menyeberangi sungai Yarden ini supaya memasuki tanah perjanjian itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, disinilah saudara pentingnya suatu bentuk hidup ya, seperti yang saya sudah beri judul, hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Mengapa mereka perlu hidup selaras
dengan kehendak Tuhan, hanya hidup selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Hanya hidup selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan akan hadir di tengah-tengah hidup mereka. Dan apa itu? Yaitu kudus. Tuhan minta di dalam ayatnya yang kelima tadi, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Yosua berkata mereka perlu kuduskan, hati mereka harus selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup mereka itu harus menurut kehendak Allah, saudara-saudara. Mereka membutuhkan mujizat. Dan Yosua katakan, saudara, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Untuk menerima perbuatan Tuhan yang ajaib itu, bangsa ini harus berada dalam kekudusan. Saudara-saudara. Dan kalau kita melihat dalam ayat yang ke-9 dan ayat 10, saudara-saudara, hasil daripada kekudusan itu, yaitu hidup selaras dengan kehendak Tuhan, memang akan ada mujizat. Tetapi yang paling pertama adalah ada kehadiran Allah di tengah-tengah hidup mereka. Yaitu dikatakan dalam ayatnya yang ke-9 dan ayat 10. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Haleluya. Saudara-saudara, hasil daripada kekudusan itu, maka ada jaminan untuk mereka akan melihat mujizat Allah. Kemudian mereka dipastikan bahwa Allah ada di tengah-tengah mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Saya pikir kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yarden, itu juga merupakan suatu gambaran bahwa gereja Tuhan, orang-orang percaya akan turut merasakan kesulitan hidup di tengah-tengah dunia yang banyak masalah ini. Tetapi saudara-saudara, demi kebenaran firman Allah, kalau kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menyaksikan Tuhan akan memberkati kita dengan mujizat-mujizat dan pertolongannya. Kalau kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu di dalam kekudusan itu, maka kita akan melihat dan menikmati ternyata Allah yang maha kudus itu, Allah yang maha besar itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi itu, Dia mampu hidup di tengah-tengah kita. Dia dapat bersekutu dengan kita, akan memberi topangan, akan memberi dukungan, akan memberi kemenangan-kemenangan dalam hidup kita. Haleluya, sebagai umat kepunyaannya. Kekudusan ini penting. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara, jika kita membaca di dalam secara keseluruhan pasalnya yang ketiga dari Yosua ini, benar-benar mujizat itu terjadi. Mereka dapat menyeberangi sungai Yordan. Saudara perhatikan di dalam ayatnya yang ke-17. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa itu menyeberang di tanah yang kering. Perhatikan lagi saya baca dalam ayat ini. Sedang seluruh bangsa itu menyeberang di tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Seluruh bangsa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, wanita, pria, anak-anak, para bayi, ternak mereka semua saudara-saudara. Menyeberangi sungai Yordan itu. Di dalam kekeringan. Ada mujizat yang terjadi saudara-saudara. Mengapa? Mereka telah berusaha hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, tidak ada pilihan lain.
kalau kita mau melihat kuasa dan mujizat Allah, berkat Allah dinyatakan dalam hidup kita. Saya mau katakan pada hari ini bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Allah itu tidak pernah berubah. Bayang-bayang perubahan pun tidak ada pada Dia. Dia yang telah menyelamatkan dan menolong orang Israel, Allah itu yang kita sembah juga pada hari ini. Dan Dia itu juga akan memelihara kita melewati hari-hari yang sangat tidak menyenangkan. Begitu banyak orang menjadi korban karena virus corona. Tapi percayalah, kalau jemaat Tuhan, orang percaya, kita adalah umat Allah berusaha hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Maka saudara dan saya akan melihat mujizat Allah dinyatakan bagi kita. Dia akan memelihara kita dalam kebesarannya. Hal-hal lahiriah, lingkungan kita seringkali tidak mendukung saudara-saudara. Hal yang kita harapkan seringkali saudara kemudian mengecewakan. Tapi Tuhan itu mampu memelihara kita. Tuhan itu mampu memelihara saudara dan saya. Dan Dia mau hadir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ada suatu kisah juga yang dialami oleh salah seorang tokoh Alkitab, Yakub. Dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-35, saudara-saudara. Di mana ketika Yakub ada di Sikem, Tuhan suruh dia harus kembali ke Betel, saudara-saudara. Dan dia membutuhkan pertolongan Tuhan. Mengapa? Ada suatu masalah yang dia hadapi di Sikem. Anak-anaknya telah membunuh para orang Sikem, khususnya para laki-laki. Sehubungan dengan saudara mereka Dina telah diperkosa di sana, saudara-saudara. Dan mari kita lihat bagaimana betapa pentingnya kekudusan ini. Dampak atau hasil daripada kekudusan ini, kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Saudara, dalam Kejadian pasal 35, saya baca saudara-saudara ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 3 berkata begini. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Saudara, Yakub sekarang hendak kembali ke tanah Kanaan. Setelah kurang lebih 20 tahun dia telah tinggalkan tanah Kanaan karena dia lari dari rumah orang tuanya karena Esau hendak membunuh dia. Tapi saudara-saudara, dia harus kembali ke tanah Kanaan. Dan sekarang Tuhan suruh dia kembali ke Betel. Saudara, 20 tahun lampau Yakub mempunyai pengalaman di Betel. Di mana dia bermimpi, saudara-saudara, Tuhan melawati dia. Saudara, dan di sana saudara dia telah bernasar, kalau Tuhan memimpin perjalananku ini, memberi roti untuk dimakan, memberi pakaian untuk dipakai. Allah itu katanya dia jadikan Allah satu-satunya yang dia percayai. Dan benar Tuhan telah memimpin dia. Lalu sekarang saudara-saudara, Tuhan bilang lagi kepada Yakub, kamu harus pergi ke Betel. Tidak boleh tinggal di Sikem. Saudara-saudara, kita lihat di sini, Yakub tahu bahwa berjalan menurut apa yang Tuhan perintahkan, maka perlu hidup selaras dengan kehendak Allah. Perlu kekudusan itu. Dan bentuk kekudusan itu saudara-saudara, dia perintahkan kepada semua orang-orang yang bersama dengan dia. Supaya katanya dikatakan dalam ayatnya yang kedua bagian terakhir,
Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ini suatu bentuk bahwa mereka perlu hidup dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hanya dengan kekudusan itu akan kita dilayakkan melihat mujizat Allah. Hanya dengan kekudusan itu, hanya dengan kekudusan itu kita dipastikan bahwa Allah bersama dengan kita. Dan Yakub tahu itu harus dilakukan. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi atau hasil daripada hidup selaras dengan kehendak Allah dalam Kejadian 35 ini. Paling tidak ada 4 hal ajaib yang Tuhan telah kerjakan kepada Yakub dan keluarganya, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, adalah Yakub telah mengalami perlindungan Tuhan. Dalam ayat 5 berkata begini, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara, kenapa anak-anak Yakub tidak dikejar? Jadi ada niat daripada orang-orang Sikem akan membunuh anak-anak Yakub. Karena ayat-ayat sebelumnya menceritakan ketika anak-anak Yakub tahu bahwa saudara mereka Dina diperkosa oleh Sikem, maka mereka telah membunuh laki-laki orang-orang Sikem. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara, hidup mereka pun terancam. Tetapi kita melihat ketika mereka hendak berjalan katanya, wow, ada perlindungan Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah. Puji Tuhan, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka. Ada ketakutan kepada orang-orang di sekitar situ. Sehingga mereka tidak berani mengejar rombongan Yakub ini. Ini adalah hasil daripada Yakub telah mendorong semua orang di sekitar dia untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Hidup menurut kehendak Tuhan. Perlu ada kekudusan. Yang kedua, saudara-saudara, mereka telah mengalami kehadiran Allah. Dalam ayatnya yang ke-9 berkata begini, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Haleluya. Jadi kita lihat Allah datang menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita sebagai orang Kristen kita tahu bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Dan pribadi Allah ini adalah Allah yang maha besar. Allah yang maha kuasa. Siapa yang dapat menghampiri dia dalam kekudusannya? Tidak ada saudara-saudara. Dia maha besar. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Ada satu ketika saudara-saudara. Ketika Musa turun dari bukit Sinai. Saudara, ketika dia bersekutu dengan Tuhan 40 hari, 40 malam. Dia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Dan ketika dia turun menemui orang Israel. Saudara, orang-orang Israel tidak mampu melihat wajah Musa. Mengapa? Wajah Musa penuh dengan kemuliaan Allah. Mereka harus menudungi muka mereka. Itu Musa. Apalagi Allah, saudara-saudara. Tetapi kita juga bersyukur Allah kita ternyata Allah yang hidup dan yang mempunyai hati, mempunyai suatu belas kasih. Di mana saudara, dia mampu bersekutu dengan umatnya. Saudara, kita teringat dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di Taman Eden. Alkitab katakan, Allah itu ada di aras kerajaan sorga. Tapi ada saat-saatnya dia datang mengunjungi Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan mereka dapat tahu pada waktu mana Allah mengunjungi mereka. Pada waktu ada angin sepoi-sepoi. Dan saudara tahu, ini menunjukkan bahwa Allah ingin bersekutu dengan umatnya.
Dan ketika pun Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Allah masih datang dan berseru, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Ada suatu duka cita yang dalam di hati Tuhan ketika umat Tuhan itu hilang dari hadapannya. Ada rasa sedih di hatinya. Dan ini ada suatu naluri sifat Allah, Allah yang penuh kasih. Dan itu juga dapat dialami oleh Yakub. Di dalam ayatnya yang ke-9 kita lihat di sana, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Allah datang menampakkan diri kepadanya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mari kita berusaha hidup selaras dengan kehendak Allah. Kita punya hati rindu mencari Tuhan, tapi saya mau katakan Tuhan juga rindu berjumpa dengan engkau. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ada penyataan Allah. Di mana itu? Dalam ayatnya yang ke-10, saudara perhatikan ayatnya yang ke-10. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel." Haleluya. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Luar biasa saudara-saudara. Ada penyataan Allah dalam kehidupan orang-orang yang hidup selaras dengan kehendak Allah. Ada penyataan Allah kepada orang-orang yang berusaha untuk hidup di dalam kekudusan. Haleluya. Ada perlindungan Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada penyataan Allah. Yakub diganti namanya. Selama Yakub dipanggil Yakub, selama nama Yakub melekat kepada pribadinya, maka dia selalu diingatkan dia pernah menipu ayahnya. Dia pernah menipu abangnya Esau. Dan Yakub ini sangat melekat dengan sikap kemanusiaan. Tapi sekarang Allah merubah, Allah mengganti namanya. Allah memberi suatu nama yang luar biasa. Untuk menunjukkan kehidupannya kemudian satu bentuk kehidupan yang telah diubah oleh Tuhan. Dan saya mau katakan saudara-saudara, saudara mempunyai kerinduan supaya hidupmu dari hari ke hari dibaharui, dari hari ke hari diubahkan supaya diberkati. Tuhan juga punya kerinduan seperti itu. Haleluya. Dan yang keempat, saudara-saudara, adalah berkat Allah. Berkat Allah. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11, saya baca firman Allah berkata begini, lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu." Ada dua hal di sini yang perlu saudara perhatikan tentang berkat Allah. Yang Allah kerjakan kepada orang yang berusaha hidup selaras dengan kehendak Allah. Yang pertama, bahwa Tuhan akan memberkati garis keturunannya. Haleluya. Tuhan akan memberkati saudara sampai kepada anak cucu. Berkat Allah dinyatakan kepada garis keturunannya. Tetapi yang kedua saudara-saudara, bahwa Allah lah yang mencukupi kehidupan, kebutuhan mereka. Karena di dalam bahasa Ibrani, firman dalam ayatnya yang ke-11 ini, lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa." Di sana dikatakan Allah yang maha kuasa, dikatakan El Shaddai. Saudara-saudara, El Shaddai yang artinya Allah yang maha mencukupi. Haleluya. Allah memberkati Yakub sampai kepada anak cucunya, keturunan orang percaya diberkati Tuhan. Tapi Allah juga yang akan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Sekarang saudara mungkin berkata, "Om, Pak Gembala atau Om Pendeta, saya ini manusia. Saya tidak berdaya. Bagaimana saya
Saya dengan segala keterbatasan bagaimana saya mau hidup dalam kekudusan. Saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 18, 19 sampai 20, di sana dikatakan, tiadakah kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah Yesus. Haleluya. Darah anak domba Allah. Tuhan tahu kita tidak mampu, kita manusia, kita dari debu. Tetapi pengudusan itu juga dikerjakan oleh Tuhan. Dia kerjakan di dalam hidup kita. Dan sekarang kita dibaharui. Kalau begitu saudara-saudara, kita harus tahu bahwa anugerah Allah telah menebus kita. Oleh kematian Yesus di kayu salib, darahnya telah menguduskan kita. Dan pengudusan itu kita peroleh dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, pengudusan itu kita peroleh lewat dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi, untuk kita akan terus hidup selaras dengan kehendak Tuhan, hiduplah terus dalam persekutuan dengan Tuhan. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Haleluya. Sekali orang percaya, tetap orang percaya. Di situ pengudusan Allah terus bekerja. Dan kita akan melihat dengan kita mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Maka berkat-berkat yang dialami oleh Yosua, mujizat menyeberangi sungai Yordan. Kemudian kehadiran Tuhan, perlindungan yang dialami oleh Yakub, kehadiran Tuhan juga, penyataan Tuhan, dan berkat di mana Allah Maha mencukupi. Itu juga Tuhan akan kerjakan pada kita. Kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan hari-hari ini. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi mujizat dan berkat Tuhan itu hanya kita peroleh kalau kita mempunyai persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Tinggallah dalam persekutuan yang kuat dalam Tuhan sehingga kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan pada hari ini akan meneguhkan iman kita lagi bahwa Tuhanlah yang akan menyatakan mujizat dan memberkati memelihara saudara dan saya. Engkaulah perisaiku, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, puji Tuhan. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku, amin, haleluya. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, Yesus, Yesus. Tenangkan jiwaku, bukan
tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah yang hidup dan kekal adanya. Malah pada saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami boleh mendengarkan kebenaran sabdamu. Tolong kami Tuhan, untuk supaya kami hidup selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu, mengikuti kehendak Allah di dalam kekudusan. Karena hanya dengan demikian kami akan dilayakkan menerima mujizat dan mujizat Allah. Dan kami akan mengalami bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami melewati hari-hari yang sangat tidak menyenangkan. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan pimpinan Tuhan. Kami membutuhkan perlindungan Tuhan. Kami membutuhkan penyataan Tuhan. Kami membutuhkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa. Teguhkanlah firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami terus berjalan menurut kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, seluruh jemaat yang mendengarkan sabda-Mu. Berkati kalau ada di antara anak-anak-Mu, jemaat-jemaat yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan beri pertolongan. Karena Engkau tidak pernah berubah dalam kuasa-Mu. Engkau tetap sama dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan menamatkan ibadah ini. Kita nyanyi itu lagu El Shaddai. Haleluya. Tak
Sungguh Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau adalah Allah El Shaddai bagi kami. Engkau Allah yang maha mencukupi segala keperluan dan kebutuhan kami. Engkau Allah juga yang memelihara kami di hari-hari yang kami lewati hari-hari ini. Engkau yang akan melindungi, Engkau akan memberi pernyataan, dan Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Berkati umat-umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati kehidupan mereka dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Nyatakan kehadiran-Mu ya Bapa dalam Tuhan memelihara setiap orang yang hidup dan bersandar menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami akan menamatkan ibadah ini. Mari jemaat sekalian angkat kedua belah tangan untuk menerima berkat akhir ibadah. Terima kasih. Oleh sebab itu kekasih sekalian, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, penghentaran pimpinan dari Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, memimpin, mengayomi, dan memberkati kita sekalian. Mulai hari ini sampai hari Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Dan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.